Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Zamrota, kelas 12A Farmasi. Saya ingin mempresentasikan materi bab 3 tentang antihistamin. Yang pertama ada histamin. Histamin adalah senyawa normal yang ada di dalam jaringan tubuh, yaitu pada jaringan sel mast dan peredaran basofil yang berperan terhadap berbagai proses fisiologis penting. Yang kedua ada antihistamin. Antihistamin adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan kerja histamin dalam tubuh melalui mekanisme penghambatan bersaing pada sisi reseptor H1, H2, dan H3. Efek antihistamin bukan suatu reaksi antigen antibodi karena tidak dapat menetralkan atau mengubah efek histamin yang sudah terjadi. Efek antihistamin. Adanya histamin aktif atau berlebihan di dalam tubuh menimbulkan efek yang pertama, kontraksi otot polos bronki, usus, dan uterus. Yang kedua, vasodilasi semua pembuluh darah dengan akibat hipotensi. Yang ketiga, memperbesar permeabilitas kapiler yang berakibat edema dan pengembangan mukosa. Yang keempat, memperkuat sekresi kelenjar ludah, air mata, dan asam lambung. Yang kelima, stimulasi ujung saraf dengan akibat aritmia dan gatal-gatal. Penggolongan obat. Antihistamin juga dapat dibagi dalam dua kelompok, yakni antagonis reseptor H1, singkatnya disebut H1 blocker atau antihistaminika, dan antagonis reseptor H2 atau H2 blockers atau zat penghambat asam. Obat generasi pertama ada promethazine, oxomemazine, tripelemanin, chlorpheniramine, dan difenhidramin. Obat generasi kedua astemizole, terfenadine, dan fexofenadine, akrivastin, cetirizine, dan loratadine. Menurut struktur kimia, Menurut struktur kimianya, antihistamin dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yang mana sejumlah memiliki rumus dasar sebagai berikut. Yang pertama, turunan etanolamin. Kelompok ini meliputi difenhidramin, dimenhidrinat, klorfenaksamin, karbinoksamin, dan feniltoksamin. Yang kedua, turunan etilendiamin, antazolin, tripelamin, klimizol, dan mepirin termasuk dalam kelompok ini. Kelompok ini umumnya memiliki daya sedatif lemah. Yang ketiga, turunan propilamin, feniramin, klorfeniramin, bromfeniramin, dan triprolidin merupakan contoh obat dalam kelompok ini. Kelompok ini memiliki daya antihistamin yang cukup kuat. Yang keempat ada turunan piperazin, yaitu kelompok ini meliputi siklizin, meklizin, homoklorsiklin, sinarizin, flunarizin, oxatomid, hidroksizin, dan cetirizin. Umumnya bersifat long action atau kerja panjang lebih dari 10 jam. Yang kelima, turunan fenotiazin. Kelompok ini meliputi promethazine, thiazinamidum, oxomemazine, dan metdilazin. Efek antihistamin dan antikolinergiknya tidak begitu kuat. Sementara itu, daya neuroleptiknya sangat kuat sehingga digunakan dalam keadaan psikosis. Yang keenam ada turunan trisiklik lainnya seperti ciproheptadin, ketotifen, loratadin, acelastin, azatadin, dan pizotifen termasuk dalam kelompok ini. Kelompok ini mempunyai daya antiserotonin kuat dan menstimulasi nafsu makan. Yang ketujuh ada zat-zat non-sedatif. Contoh kelompok ini mencakup
terfanadin, dan astemizol. Kelompok ini memiliki daya antihistamin tanpa efek sedatif. Yang terakhir, golongan sisa. Contoh kelompok ini mencakup methidrolin, dimetinden, dan difenilpralin. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.